Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan aktivitas yang harus kita lakukan. Tetap semangat dan terus berkarya. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi mengenai listrik arus bolak-balik atau sering disebut dengan listrik AC. Materi ini merupakan materi untuk kelas 12 MIPA pada semester gasal. Sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gina Amalia. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Untoronadi. Alamat rumah saya ada di lingkungan Pandan, RT 2, RW 8, Kelurahan Beji, Kecamatan Untoronadi. Listrik atau energi listrik adalah energi yang dibutuhkan oleh manusia. Hampir seluruh kegiatan sehari-hari membutuhkan energi listrik. Apalagi bagi para pelajar yang saat ini melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Untuk mengikuti pembelajaran, mereka menggunakan alat elektronik seperti handphone atau smartphone, ada juga yang menggunakan laptop atau komputer. Nah, untuk mengisi daya, alat-alat elektronik tersebut dibutuhkan arus listrik. Selain itu, untuk menyalakan lampu, untuk memasak nasi, untuk menyetrika baju, dan untuk menyalakan pompa air dan lain sebagainya, itu membutuhkan arus listrik. Nah, arus listrik yang diterima oleh penduduk adalah arus listrik yang diberikan oleh PLN, dan itu termasuk ke dalam arus listrik bolak-balik karena dapat dihantarkan dengan jarak yang jauh dan tegangan yang tinggi, kurang lebih 220 volt. Pada bab ini, kita akan mempelajari mengenai tegangan dan kuat arus. Kemudian ada rangkaian RLC, yaitu induktor, resistor, dan kapasitor. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang daya listrik. Saya hanya akan menyampaikan sekilas mengenai rumus-rumus yang sering digunakan untuk menyelesaikan soal-soal latihan. Di antaranya yang pertama yaitu untuk mencari tegangan. Kita dapat menggunakan rumus V maksimum atau tegangan maksimum dikalikan dengan sin omega T. Nah, untuk mendapatkan tegangan maksimum, maka nilai dari sin omega T adalah 1. Sedangkan untuk mencari tegangan efektif menggunakan rumus V maksimum dibagi dengan akar 2. Dan untuk mencari V bar atau tegangan rata-rata, kita dapat menggunakan rumus 2 kali tegangan maksimum dibagi dengan pi. Pi ini maksudnya dalam sudut atau fase. Nah, untuk mencari arus, kita dapat menggunakan formula yang hampir serupa dengan rumus yang kita gunakan untuk mencari tegangan, kan tetapi di sini dalam konteks mencari arus. Selanjutnya yaitu rangkaian RLC, resistor, induktor, dan kapasitor. R itu untuk simbol resistif. Pada resistor, tegangan dan arus memiliki fase yang sama, sehingga hubungan antara keduanya sama dengan persamaan umum untuk mencari tegangan dan arus listrik AC. Jadi, kalau ingin mencari tegangan atau arus, rumusnya sama dengan rumus yang digunakan di depan tadi. Dapat dilihat pada grafik bahwa fase arusnya dan tegangannya adalah sama. Kemudian, gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan dalam suatu rangkaian resistor. Selanjutnya adalah induktor. Tegangan dan arus memiliki fase yang berbeda, yaitu tegangannya 1/4 kali lebih cepat daripada arusnya. Jelasnya dilihat pada grafik pada gambar. Dan di kanan ini
dalam suatu rangkaian. Nah, pi per 2 itu nilai pi yang dimaksudkan sini adalah nilai pi untuk sudut, yaitu 180 derajat. Nah, dalam induktor ini kita akan mengenal reaktansi induktor. Reaktansi induktor ini simbolnya adalah XL, di mana kita dapat menemukan XL dengan mengalihkan omega dikalikan dengan L. Reaktansi induktor ini satuannya adalah ohm, sedangkan induktor sendiri satuannya adalah Henry. Nah, untuk mencari tegangan, kita dapat menggunakan rumus VT sama dengan XL atau reaktansi induktor dikalikan dengan arus. Untuk mencari arus, kita dapat menggunakan I maksimum dikalikan dengan sin omega T ditambah pi per 2. Nah, kemudian yang terakhir dalam rangkaian adalah kapasitor. Tegangan dan arus memiliki fase yang berbeda, di mana tegangannya lebih lambat daripada arusnya. Di sini kita akan mengenal istilah reaktansi kapasitor. Disimbolkan dengan Xc, di mana kita dapat menemukan Xc ini dengan rumus 1 dibagi omega dikali C atau kapasitor. Satuan untuk kapasitor sendiri adalah Faraday. Untuk menentukan tegangan, kita dapat menggunakan rumus V maksimum atau tegangan maksimum dikalikan dengan sin omega T ditambah pi per 2. Nah, impedansi ini merupakan hambatan total dari suatu rangkaian RLC. Jadi ketika resistor, induktor, dan kapasitor dirangkai menjadi dalam satu rangkaian yang jadi, kita dapat menentukan hambatan penggantinya menggunakan impedansi. Untuk lebih jelasnya, saya sarankan ini melihat diagram fasor. Nanti akan tahu kalau arah resistor itu ke kanan atau sudut 0 derajat, sedangkan induktor itu ke atas 90 derajat dan kapasitor nanti ke bawah 270 derajat. Nah, impedansi ini dapat dicari menggunakan rumus akar dari R kuadrat ditambah dengan reaktansi induktor dikurangi reaktansi kapasitor dikuadratkan. Yang terakhir adalah daya. Untuk menghitung daya, kita menggunakan hambatan pada resistor dan juga arus efektif. Jadi P atau daya sama dengan arus efektif dikuadratkan dikali dengan R. Selanjutnya kita akan bahas satu contoh soal, yaitu sebuah resistor 300 ohm, induktornya bernilai 2 Henry dan kapasitornya 20 mikrofarad dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan tegangan 200 volt dengan omeganya 100 radian per sekon. Dan disuruh mencari impedansinya. Jadi kita masukkan rumusnya tadi, Z atau impedansi adalah akar dari R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikuadratkan. R itu resistor, nah XL itu kan reaktansi induktor. Rumusnya tadi adalah omega dikali dengan induktor dikurangi XC. XC itu 1 dibagi omega dikali kapasitor. Kemudian dikuadratkan dan kita masukkan angkanya, jadi 300 kuadrat ditambah 100 dikali 2 dikurangi 1 dibagi 100 dikali 20. Ingat satuannya tadi adalah mikrofarad, sehingga harus dikalikan
dengan 10 pangkat min 6, kemudian dikuadratkan. Kita mulai penghitungan seluruhnya dan akan ditemukan bahwa hambatan penggantinya senilai 424,26 ohm. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus berkarya.